Biasanya itu kalau orang dakwah di pengajian itu hanya dihadiri orang 100. Kalau di TV kuno kayak gitu. Kalau di TV kuno ini paling nggak lebih kan? Ya, kalau viewernya banyak. Di subscribe. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV kuno yang mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini TV kuno bisa bersama-sama dengan Ustadz Faizin, Muhammad Faizin. Beliau adalah sekretaris MUI Provinsi Lampung. Beliau juga wartawan NU online, ya. Beliau juga wartawan NU online, sekaligus juga sekretaris PJNU Kabupaten Pringsewu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Wih, alhamdulillah, ini kebanggaan bagi saya ini ketemu sama Master TV kuno. Kayaknya visnya sekarang kok berubah ini. Berubah ada apa? Enggak. Ya itu kayaknya ada yang lain gitu loh. Dari yang biasa dilihat gitu loh. Emang biasa ketemu? Ya paling enggak di media sosial itu kan sering lihat gitu loh. Ini ya. Ada apa ini? Ya lumrah lah, orang itu kan ketika dalam satu titik itu kan pingin sekali-kali berubah kan. Oh gitu ya. Iya. Kayak jenengan kan biasanya di mana, sekarang sudah bisnis di TV kuno kan. Iya kan? Bisnis apa ini? Ya Allah Gusti. Ya, ini para pemirsa TV kuno, kita mau berbicara tentang dakwah di era digital. Wah. Ya karena ini sangat berhubungan sekali dengan beliau. Beliau ini adalah wartawan NU online kan, ya pas kalau kita berbicara tentang itu kan ya. Iya. Ya ini, sebisanya. Ya. Ini apa namanya, dakwah yang ideal pada masa-masa sekarang ini, masa digitalisasi ini. Itu menurut pandangan dengan yang pas idealnya itu gimana? Dakwah di era digital sekarang ya sudah pasti itu harus memaksimalkan perkembangan teknologi. Yang jelas sekarang itu kemudahan teknologi ini harus dimanfaatkan oleh para dai untuk memaksimalkan dakwahnya. Yang biasanya itu kalau orang dakwah di pengajian itu hanya dihadiri orang 100. Kalau di TV kuno kayak gitu. Kalau di TV kuno ini paling nggak lebih kan? Ya, kalau viewernya banyak. Di subscribe. Jangan lupa subscribe ya. Ya. Kalau TV kuno ini istiqomah, terus subscribernya banyak, viewernya banyak, itu kan maslahatnya juga akan lebih banyak. Oh gitu ya. Iya, masalahnya akan lebih banyak, akan lebih luas. Dan ini yang memang harus diperhatikan oleh para dai sekarang. Dan dai memang harus seperti itu. Oh iya. Kalau tidak seperti itu, pasti cakupan dakwahnya itu akan sempit gitu ya. Tapi kan harus ada langkah-langkahnya kan. Langkah-langkah untuk sampai ke situ itu dai kan. Betul. Karena dai kita kan rata-rata agak tua. Gimana lah? Gaptek. Lah itulah intinya. Itu harus ada langkah-langkah sampai ke situ, itu kan butuh. Iya, betul. Memang sekarang itu dai dituntut untuk tidak gaptek. Harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, mampu memanfaatkan media-media yang ada. Media ini kan bukan hanya berbasis video saja, ya. Banyak sekali. Banyak. Kan? Bisa ada berbasis video, berbasis tulisan, berbasis suara, ya, audiovisual, seperti itu kan. Ya tinggal passionnya di mana, kemudian kemampuannya di mana, SDM mungkin membuat tim, fokusnya di mana kan bisa. Jadi sesuai dengan
passion mereka apa. Artinya ya tidak harus kiainya sendiri atau dai-nya itu sendiri yang Oh iya betul. Kan sekarang kita lihat juga kan ya banyak kiai yang memang dakwah itu bukan beliau yang secara langsung turun tangan seperti TV kuno. Tapi mereka mempunyai tim. Mempunyai tim ya. Ya, timnya itulah yang akan bergerak ya. Tim itu yang akan memformulasikan ya. Kalau sebenarnya kita lihat di beberapa channel-channel YouTube ketika salah satu tokoh membuat semacam channel, itu mereka punya banyak tim. Ada yang tim bagian video, ada yang audio, ada yang sampai tata ruangan, kemudian ada yang konsep, ada yang bagian blow up ke media sosial, macam-macam. Jadi memang harus punya tim. Langkah pertama ya harus punya tim, kemudian bagaimana yang dihasilkan itu bisa dinikmati oleh orang banyak. Iya. Kalau cuma dakwah-dakwah saja, kemudian diupload di blogspot, kemudian diupload di channel sendiri yang viewernya sedikit, ya tentunya akan berbeda dengan yang punya tim. Dan jangan lupa topiknya harus menarik. Itu penting. Penting itu. Dai sekarang ini itu kan ya mungkin ada yang bisa selalu mengikuti hal-hal topik-topik yang menarik tadi itu. Kan ada juga yang enggak tentunya, ada juga yang enggak karena mungkin dia itu masih manual, begitu saja gitu kan. Ada juga banyak orang yang seperti itu, tapi ternyata juga bisa. Contohnya kayak Gus Baha seperti itu kan beliau kan nggak ada tim kayaknya itu ya. Loh, kalau Gus Baha, saya sebenarnya tadi mau ngambil contoh Gus Baha. Ya. Menurut informasi yang saya dapat, Gus Baha itu malah tidak tertarik sama sekali dengan membuat tim untuk membuat channel YouTube. Channel YouTube yang bernamakan Gus Baha itu yang mengelola orang lain. Ya. Gus Baha itu semacam konten, sementara yang mengelola orang lain. Ya. Dan ya wallahu a'lam, ini informasi yang saya dapat secara keuntungan finansial monetize-nya Gus Baha tidak ada urusan, tidak ada urusan. Nah, sebenarnya bukan hanya dai saja sekarang yang penting untuk berdakwah, tapi orang-orang di sekitar kiai atau dai itu juga harus penting. Melihat peluang-peluang ini gitu. Harus peduli gitu loh. Peduli. Oh, ini ada kiainya yang ceramah umpamanya diambil. Kiai kita sendiri umpamanya di pondok. Ternyata dari sisi keilmuannya itu mumpuni. Ya, santrinya dong yang harus peka. Harus gimana buat tim, yuk bagaimana kita mensiarkan konten-konten atau ilmu-ilmu yang disampaikan oleh kiai kita lebih luas lagi melalui perkembangan teknologi. Gitu. Jadi bukan hanya kiainya, bukan hanya dai-nya, tapi juga ya orang-orang yang ada di sekitarnya ini. Juga harus peduli juga hal itu. Gitu. Ada nggak kira-kira madorot atau ya madorot dulu lah, madorot yang ada pada dai-nya itu sendiri dulu. Kalau dia itu berbicara lepas sehingga bisa didengar orang banyak yang nggak tahu menahu tentang keadaan dia yang sebenarnya. Ya memang di era digital sekarang selaku warganet, selaku penikmat konten-konten yang ada di media sosial, ya kita juga harus hati-hati bahwa tidak semua orang yang ngomong di depan layar kemudian bajunya baju seolah-olah kiai ya, itu laju kita percaya sebagai seorang kiai kan gitu. Nah, ini harus menjadi pelajaran bagi kita bagaimana sekarang itu banyak orang-orang yang kalau saya sebut itu bukan ulama tapi ubaru. Ulama. Ulama ubaru. Nah, ubaru ini yang kadang-kadang banyak membawa sisi madorot.
Madorotnya apa? Mereka belum punya dasar yang kuat tapi gampang mengeluarkan fatwa. Ini yang kadang-kadang membingungkan. Sisi madorotnya itu kalau saya lihat era digital sekarang dimanfaatkan oleh dai-dai yang memang tidak kompeten di bidangnya. Kalau madorot untuk netizen? Madorot untuk netizen otomatis banyak sekali. Ya. Di antaranya? Terjadi polarisasi pemahaman terhadap agama yang seharusnya disampaikan oleh orang yang otoritatif, ya, orang yang memang sudah kompeten, sudah di bidangnya, tapi ternyata apa disampaikan oleh orang yang bukan di bidangnya, sehingga kan bukannya akan membawa manfaat, akan membawa madorot, akan membawa ke pemahaman yang bisa jadi menyesatkan. Soalnya gini loh, Pak Ustadz, orang-orang itu kadang hanya membawa dalil sampaikan walaupun satu ayat, balighu anni walau ayat. Akhirnya mereka pede seperti itu. Ya, benar. Kalau konsep itu balighu anni walau ayat memang ya benar harus kita sampaikan gitu. Tapi ya tidak berhenti sampai situ. Balighu anninya itu ya harus melalui kajian dulu, mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga kalau zaman sekarang itu saya sering mengatakan bahwa kalau mau mengkonsumsi konten-konten keagamaan di media sosial ya, kayak di YouTube umpamanya ya. Itu jangan hanya melihat, kalau ada prinsip ya, undur makola wala tangdur mangkola kan biasanya kan ya. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Kalau zaman sekarang enggak. Lihat apa yang dikatakan dan orang yang mengatakan. Siapa yang mengatakan. Oh iya. Seperti itu. Inti untuk terakhir kalinya ini. Dari tim TV Kuno itu minta punya tim ya? Ini tim. Oh, ada ini. Ada timnya. Minta apa ya? Ya tip atau clue lah supaya TV Kuno itu bisa lebih bermanfaat untuk orang banyak. Dan tadi itu bisa istiqomah itu. Karena yang kedua ini yang sulit itu katanya al istiqomatu khairun min alfi karomah. Nah itu. Ya. Ini mau curhat apa istiqomah jadinya ya? Ya saya mengapresiasi langkah TV Kuno membuat channel YouTube ya, demi kemaslahatan yang jelas konten-kontennya kan bermanfaat. Mudah-mudahan amin. Ya yang perlu diperkuat memang ya keistiqomahan, kemudian meningkatkan variasi konten. Contoh-contohnya ya variasi konten bagaimana kalau sekarang itu kecenderungan orang itu akan melihat, membaca atau mendengar hal-hal yang memang sedang tren. Oh gitu ya. Gitu. Jadi ya ketika sekarang trennya sedang apa, ya timnya konsep. Oh gitu ya. Konsep kira-kira. Mas tim konsepnya ya. Ya di konsep kira-kira sisi apa, angle apa yang bisa kita ambil sehingga menarik dan memberikan pendidikan kepada masyarakat. Ya. Bukan hanya sisi entertainment saja, tapi ada sisi mendidiknya gitu loh. Ya banyak kan permasalahan-permasalahan di masyarakat yang sedang hangat ya, seperti ini kan, kayak umpamanya kalau sekarang COVID udah nggak ini lagi ya, nggak lagi. Ini kalau di daerah saya ini baru nanam jagung ya, yang viral sekarang ini. Nah itu kan sekupnya di sana. Oh gitu tuh. Lain nggak viral. Berarti viral di dunia. Jadi secara umum di Indonesia sedang viral masalah apa, bahas ya, baik itu dari sisi kajian agama, sisi sosial, politik, pendidikan, bisa. Itu harus semua dicakup gitu ya. Dan kemudian satu lagi ya, ketika untuk lebih maslahat lagi ya, bagaimana TV Kuno ini memiliki tim IT untuk supaya lebih subscriber-nya lebih banyak, viewernya lebih banyak. Itu kan ada teknik tersendiri di dalam internet sehingga bisa apa ya, membooster, memboomingkan ya, memboomingkan akun media sosial kan gitu. Itu mungkin tim-timnya ini nanti yang mudah-mudahan saja tim-timnya ini sadar diri untuk mau berbuat yang seperti itu. Para pemirsa TV Kuno alhamdulillah
ini banyak sekali masukan-masukan atau hal-hal lain yang kita bicarakan bersama Ustadz Muhammad Faizin, wartawan NU Online ya, yang viral sedunia maya, bahkan di luar dunia maya itu juga terkenal. Dunia lain itu juga terkenal. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam dari saya, Ustadz Muhammad Faizin. Kalau ada kata-kata atau apa-apa yang nggak jelas atau nggak ya salah lah, kami berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe TV Kuno, bermanfaat untuk Anda. Amin amin. Siap.